pasien-pasien ini dia akan datang sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan melalui aplikasi mobile JKN. Misalkan saya datang diminta nanti 9.30 sudah sampai ke rumah sakit. Jadi saya nggak perlu datang dari pagi. Dari BPJS Kesehatan sudah menyediakan satu aplikasi, yaitu aplikasi mobile JKN. Jadi tidak perlu datang pagi-pagi sekali, cukup ambil antrian dari rumah Anda, dari rumah teman-teman semuanya, sehingga waktu tunggu teman-teman pada saat di Vaskes itu tidak terlalu lama. Ya, karena semua ada dalam genggaman. Jadi jangan lupa download mobile JKN ya, dan pastikan lakukan pendaftaran pelayanan antrian dengan mobile JKN. Halo Sobat Tribun Tangerang, apa kabar semuanya? Kembali lagi dengan wawancara khusus bersama dengan saya, Joanita Ari. Nah, hari ini saya tuh kedatangan tamu spesial. Tamu yang akan ngobrolin tentang segala hal tentang BPJS Kesehatan ya. Kita kenalan dulu ya dengan dua kakak yang cantik dan manis hari ini. Halo, apa kabar kakak-kakak? Dari mana? Dan kita nih mau ngobrolin banyak ya soal BPJS Kesehatan nanti ya. Iya, betul. Boleh kenalan dulu dengan teman-teman dari Tribun Tangerang, silakan. Halo teman-teman Tribun Tangerang, dengan saya Ruth. Saya dengan Angel. Baik, mbak-mbak berdua ini dari BPJS Kesehatan Tiga Rasa, Ya, betul ya? betul, ya. Oke, kita akan ngobrol soal apa nih mbak? Kan banyak nih ya, udah mulai banyak peserta-peserta atau masyarakat yang menggunakan BPJS Kesehatan tentunya ya. Nah, kemudian ada satu yang sering terdengar gitu ya, antrean mobile JKN. Itu apa sih mbak? Itu soalnya tuh banyak banget ya, bahkan sempat jadi hashtag di di akun X ya, saya pernah baca tuh ya. Nah, cuma kan banyak juga nih, mungkin ada beberapa yang belum tahu. Mungkin silakan ada kakak. Antrean mobile JKN gitu antrean ya Mbak? mobile JKN. Jadi Itu antrean apa mobile sih mbak? JKN, Gitu. ya, antrean mobile JKN itu adalah sebuah sistem ya Mbak, yang disediakan oleh BPJS Kesehatan untuk peserta JKN melalui aplikasi mobile JKN, yang tujuannya untuk memudahkan peserta dalam mengakses layanan ke fasilitas kesehatan, baik itu ke Vaskes tingkat pertama seperti puskesmas, klinik Pratama, ataupun tempat praktik mandiri dokter, ataupun untuk berkunjung ke Vaskes rujukan tingkat lanjut seperti klinik utama, rumah sakit, seperti itu. Jadi harapannya dengan antrean mobile JKN ini mempercepat waktu layanan dan waktu tunggu peserta saat berkunjung ke Vaskes, seperti itu Mbak. Vaskes pertama Dan terutama ya ya dua-duanya sih Mbak. Baik. Kemudian gini, banyak juga nih Kak yang belum tahu cara daftarnya tuh gimana sih? Apakah semua masyarakat bisa atau hanya orang-orang tertentu saja? Mungkin bisa dijelaskan? Angel mungkin? Boleh. Jadi untuk pendaftarannya itu dibagi menjadi dua ya Mbak ya. Pendaftaran untuk peserta yang pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama atau yang tadi disebut puskesmas, klinik Pratama dan sebagainya. Dan juga ada pendaftaran untuk peserta yang mau melakukan pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat lanjutan atau bisa disebut juga dengan rumah sakit. Oke. Jadi yang pertama untuk fasilitas kesehatan tingkat pertama ya, atau puskesmas, klinik. Jadi pasien itu harus login dulu melalui aplikasi mobile JKN di handphone Android-nya. Harus Android? Harus Android dan iOS boleh juga. Oke. Baik. Nanti boleh diunduh ya di Google Play Store gitu. Nanti masuk ke MJKN, login. Namun apabila peserta JKN belum login atau belum punya akun mobile JKN, bisa melakukan klik daftar terlebih dahulu. Nanti lakukan pendaftaran sampai dengan pendaftaran selesai. Kemudian baru masuk pilih menu ke pendaftaran layanan atau antrian. Nanti setelah klik pilih fasilitas kesehatan tingkat pertama. Oke, tingkat pertama dulu ya untuk Kak, ini tingkat pertama dulu ya. Kemudian setelah klik itu pilih polinya, mau poli apa, kemudian bisa poli umum atau poli gigi, tergantung nanti kebutuhan si peserta apa ya. Kemudian setelah pilih poli, nanti pilih dokternya dan pilih tanggalnya. Dia mau tanggal berapa nih pelayanan di puskesmas atau di klinik yang dia tuju. Nah, untuk tanggalnya sendiri bisa dipilih di hari H atau di H+1, di besok harinya. Rencana berkunjung untuk keesokan hari ya. Iya. Jadi kalau dia mau berkunjung besok, berarti dia pilihnya hari H ini atau H+1-nya. Kemudian setelah itu baru klik simpan
dan nanti akan muncul nomornya, nomor antrian pendaftarannya. Baru dapat nomor antriannya. Ya, betul. Gitu ya. Kemudian setelah itu Kak? Oke, boleh untuk rawat. Kalau dari vaskes tingkat pertama seperti itu, nanti jadi kalau datang ke vaskesnya, misal ke puskesmas atau ke klinik, jadi peserta nggak lagi ngantri, Mbak. Jadi tinggal tunjukin saya udah ngambil antrian loh, pakai handphonenya lewat mobile JKN. Jadi seperti apa ya, shortcutnya seperti itu ya. Jadi saya udah ngambil antrian mobile JKN, udah ada nomornya. Misalnya tadi Mbak Joanna datang nomor 2. Tiba-tiba saya datang tapi saya nomor 1, padahal saya baru datang tapi dapat nomor 1 karena saya udah ngambil antrian mobile JKN terlebih dahulu seperti itu. Nah, untuk dirujukan vaskes tingkat lanjut juga seperti itu, tapi memang kalau vaskes rujukan tingkat lanjut peserta harus memiliki rujukan dari FKTP ataupun sudah memiliki tanggal rencana kontrol dari dokter spesialisnya di FKRTL. Sama tadi seperti itu menunya, kita akan masuk ke menu pendaftaran pelayanan antrian. Lalu kita pilih jenis vaskesnya, karena kita mau ke rumah sakit berarti jenisnya vaskes rujukan tingkat lanjut. Lalu nanti kita pilih juga jadwalnya, nanti akan muncul sini setelah rujukan tingkat lanjut, setelah rujukan tingkat lanjut nanti akan muncul rujukan kita. Beda sama FKTP, nanti akan muncul rujukan kita. Misalnya tadinya kita dari puskesmas A dirujuk ke rumah sakit A, nanti akan muncul tuh rujukan atas nama Ruth ke rumah sakit A. Nanti diklik nomor rujukan tersebut, nanti akan muncul pilihan mau berobat kapan, karena sudah disesuaikan tanggalnya, misalnya tanggal 17 atau tanggal berapa, 16 Juni. Lalu disesuaikan juga nanti dokternya siapa aja, polinya mana, misalnya poli penyakit dalam, lalu pilihan dokternya siapa aja. Bebas kita memilih siapa aja. Kalau memang sebelumnya ke dokter X gitu, ke dokter X ya boleh ke dokter X kembali, atau mau milih ke dokter lain silahkan, tapi di situ ada pilihannya dokter yang tersedia di hari itu, seperti di hari itu dan di rumah sakit tersebut. Ya, gitu, betul. Nanti kita simpan. Nah, nanti akan muncul seperti di FKTP muncul antrian. Nah, untuk FKRTL sendiri ada ciri khasnya. Saat sudah kita datang, kita harus check in. Jadi kenapa check-in, dan itu radiusnya hanya 500 meter di vaskesnya. Jadi menandakan kalau saya sudah hadir loh, sudah hadir di sini. Karena kalau memang peserta udah ngambil antrian, ada kemungkinan antrian itu tidak terpakai. Gitu. Tidak jadi digunakan sama peserta. Jadi harus check-in supaya menandakan saya sudah di sini, saya siap dapat terima pelayanan. Seperti itu, Mbak. Baik, Kak, gini. Tadi kan misalnya itu normal ya, sesuai dengan jadwal. Kalau misalnya nih tiba-tiba ada sesuatu dan harus terpaksa sekali harus reschedule, apakah bisa? Atau ganti hari, atau mungkin ganti waktu, atau mungkin ganti dokter? Gimana? Bisa ya? Bisa, sangat bisa ya Mbak. Jadi untuk sama seperti hal dengan mendaftar, dia juga harus membuka aplikasi mobile JKN. Jadi untuk melakukan reschedule, artinya nomor antrian yang sudah dia ambil itu tidak akan berlaku untuk reschedule jadwal dia. Misalkan harusnya dia hari ini, ternyata saya mau reschedule ke besok. Nah, nomor antrian yang sudah dia ambil hari ini tidak bisa dipakai untuk besok. Artinya itu hangus. Maka jika ingin melakukan reschedule, lakukan pendaftaran ulang melalui aplikasi mobile JKN. Tetap harus mendaftar ulang. Tapi ada pembatalan sebelumnya dulu gitu nggak sih? Betul, pastinya ada pembatalan dulu. Bisa nanti dia menghubungi pihak rumah sakit atau melakukan pembatalan melalui aplikasi mobile JKN sendiri. Jadi bisa dilakukan dalam satu aplikasi itu gitu. Betul. Keren banget nih. Satu tadi udah potong antrian, kemudian bisa nentuin dokter, ya kan? Kemudian juga kalau misalnya harus reschedule pun juga ternyata dipermudah. Betul. Gitu ya, difasilitasi semua langsung di aplikasi yang sama, mobile JKN. Baik, ini keren banget, Kak. Kemudian gini loh, sebenarnya nih ya, tadi kan saya juga udah kakak juga udah sempat explain gitu, menerangkan tentang segala hal tentang antrean mobile JKN. Sebenarnya keuntungannya lain lah, keuntungan selain tadi kita sebutkan kalau kita menggunakan tadi itu antrean mobile JKN itu apa aja sih, Kak? Tentu tadi Mbak ya, mempercepat waktu tunggu peserta. Jadi peserta kalau dulu kan gambarannya peserta BPJS, peserta JKN harus datang pagi-pagi nih, ya kan? Kalau rame-rame, kalau tadi Mbak lihat di X ataupun di Instagram pasti harus datang pagi-pagi. Sebenarnya dengan mobile JKN peserta tidak harus datang pagi-pagi, karena di mobile JKN itu ada estimasi peserta akan dilayani. Jadi ada waktu estimasi. Jadi kalau misalnya tadi kita mau daftar ke jam 9, nanti akan udah kita lihat
nanti kira-kira kita akan dilayani jam 9, peserta harus datang di jam 9 kurang sekian, nanti ada di situ waktunya. Jadi mempercepat, lalu juga tidak menumpuk antrian di Vaskes. Jadi peserta di Vaskes itu tidak riweh, tidak banyak peserta yang mengambil antrian melakukan pendaftaran. Jadi langsung cepat bergulir seperti itu. Jadi nggak rebutan juga gitu ya Kak ya. Jadi semestinya udah pasti akan dilayani. Jadi peserta hanya ya lebih cepat lah untuk proses pendaftarannya. Ada lagi nggak? Dan juga dia tidak terjadi penumpukan nih Mbak di fasilitas kesehatannya, karena kan pastinya ruangan tunggunya itu ada batasan kapasitas pasien yang akan menunggu di situ. Nah, dengan adanya hadirnya aplikasi Mobile JKN untuk membantu mendaftar itu kan bisa dari rumah ya Mbak ya, jadi nggak perlu datang pagi-pagi. Nah, jadi pasien-pasien ini dia akan datang sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan melalui aplikasi Mobile JKN. Misalkan saya datang diminta nanti 9.30 sudah sampai ke rumah sakit. Jadi saya nggak perlu datang dari pagi. Nah, di ruang tunggu pun tidak terjadi penumpukan, tidak sumpek-sumpekan. Ada yang mungkin bahkan selama ini masih ada yang berdiri, yang nggak dapat tempat duduk. Nah, ini sangat berguna. Jadi antriannya berjalan, tumpukan di ruang tunggu juga tidak ada, gitu sih Mbak. Jadi crowdednya itu nggak ada lagi lah, terurai itu gitu ya. Betul. Baik Kak, kalau misalnya tadi terkait reschedule nih ya, jika misalnya gini, sudah dalam perjalanan, tapi ternyata kan mungkin macet dan sebagainya itu, terus sampai di sana terlambat, apakah tetap akan dilayani atau harus reschedule? Kalau kayak gitu gimana? Tetap akan dilayani. Oh baik, nanti kalau di peserta kan ini mau ke Vaskes tingkat pertama ceritanya ya. Pertama. Pasti nanti misalnya dapat nomor 10 nih Mbak contohnya ya. Nanti sudah dipanggil nomor 10 atas nama Ru, tapi belum hadir. Nanti Vaskes itu akan lewati dulu. Akan di menu lewati, saat pesertanya datang akan dipanggil kembali. Jadi dia tidak hangus kalau memang dia akan tetap datang. Jadi reschedule itu berlaku pada hari yang berbeda. Kalau misalnya masih pada waktu yang sama, ya masih bisa dipanggil. Oke, tapi namun dipastikan ya Mbak, pasien datang walaupun dia terlambat, tetap range waktu praktek dokter juga harus dipastikan masih berjalan. Kalau ternyata waktunya sudah habis, dokternya sudah tidak ada, walaupun masih bisa antriannya, tetap tidak bisa dilayani hari itu. Jadi dia harus melakukan pendaftaran ulang kembali melalui aplikasi Mobile JKN. Baik. Jadi pasien ini tetap bisa dilayani asalkan dengan catatan tadi jam praktek dokter itu masih dalam jam praktek di hari tersebut. Iya, masih berlangsung ya praktek dokternya. Ya baik. Jadi tetap memudahkan sih sebenarnya. Aduh, terima kasih banget Kak Angel dan Kak Ruth untuk semua informasinya hari ini tentang aplikasi antrean Mobile JKN ini, sangat membantu masyarakat banget ya. Tapi sekarang kayak kita juga mau denger dong pesan dari kakak-kakak berdua ini untuk masyarakat seluruhnya terkait ayolah mungkin keuntungan lain-lain atau ajakan atau himbauan untuk segera bikin aplikasi antrean Mobile JKN untuk memudahkan diri sendiri dan keluarga tentunya ya. Silakan Kak, mungkin dimulai dari Kak Angel ya. Oke, dari saya ya. Baik teman-teman Sobat Tribun ya, jadi untuk melakukan pelayanan pendaftaran itu tidak perlu langsung ke on the spot ke Vaskes, fasilitas tingkat 1 atau fasilitas tingkat kedua, baik itu puskesmas, klinik ataupun rumah sakit, karena dari BPJS Kesehatan sudah menyediakan satu aplikasi, yaitu aplikasi Mobile JKN. Jadi tidak perlu datang pagi-pagi sekali, cukup ambil antrian dari rumah Anda, dari rumah teman-teman semuanya, kemudian tinggal pilih jadwal dan waktu kunjungan sesuai dengan surat kontrol atau sesuai dengan kebutuhan medisnya. Nanti akan disesuaikan waktu kedatangan yang muncul dari aplikasi Mobile JKN, sehingga waktu tunggu teman-teman pada saat di Vaskes itu tidak terlalu lama. Ya, karena semua ada dalam genggaman. Jadi jangan lupa download Mobile JKN ya, dan pastikan lakukan pendaftaran pelayanan antrian dengan Mobile JKN. Oke, karena ini kan bukan cuma untuk diri sendiri ya, tapi untuk kemudahan satu keluarga bisa ya Kak ya. Betul. Gitu. Dan kemudahan dari pihak rumah sakit juga ya Kak ya. Oke, baik Sobat Tribun Tangerang, terima kasih sudah menyimak kami bertiga di sini. Dan kita akan kembali lagi mungkin minggu depan dengan tema yang berbeda, masih dengan BPJS Kesehatan dari BPJS Kesehatan Tiga Rasa Tangerang. Terima kasih Mbak Angel dan terima kasih Kak Ruth. Sampai ketemu lagi dan terima kasih. Sampai jumpa.